Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 5 dari STAI ANA 2 Kuala Tungkal, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, akan mempresentasikan makalah saya yang membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Muhammad Arya Prasetya sebagai pemateri. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama yang memimpin komunitas muslim setelah kematian Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan ini disebut juga dengan Khalifah Rasyidun. Yang kita bahas pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, diangkat menjadi khalifah. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, terjadi masalah yang timbul, yaitu adalah pengganti Nabi sebagai kepala negara di Madinah. Karena Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai kepala negara setelah beliau wafat. Karena itu, setelah beliau wafat, jenazahnya belum dimakamkan karena masalah ini. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor bermusyawarah di Tasafika Bani Sa'idah, Madinah. Mereka berdebat dengan panas karena masing-masing kelompok menganggap bahwa kelompok mereka yang pantas menjadi khalifah. Kaum Muhajirin mengatakan bahwa kelompok mereka yang berhak menjadi khalifah karena Nabi berasal dari kalangan mereka dan merekalah yang pertama masuk Islam. Sedangkan kaum Ansor mengatakan mereka pula yang paling berhak karena merekalah yang membantu dan melindungi Nabi dari serangan kaum Quraisy dan melindungi Nabi waktu hijrah ke Madinah. Abu Bakar pun mengusulkan agar pemimpin baru dijabat oleh kaum Muhajirin dan wakilnya oleh kaum Ansor, tapi hal itu ditolak oleh kaum Ansor. Kaum Ansor pun menyarankan agar 2 orang pemimpin diangkat dari masing-masing kelompok. Abu Bakar pun menolak hal ini dikarenakan takutnya menjadi perpecahan. Kemudian Abu Bakar mengingatkan kaum Ansor tentang hadis Nabi yang mengatakan pemimpin itu dari orang Quraisy. Oleh sebab itu, beliau mengusulkan Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Usul ini pun ditolak oleh Umar dan mengatakan jika Abu Bakar masih ada, beliaulah yang pantas menjadi khalifah dikarenakan beliau adalah orang yang pertama masuk Islam di kalangan orang dewasa, menemani Nabi waktu hijrah ke Yastrib, dan satu-satunya orang yang ditunjuk sebagai imam ketika Nabi sakit. Abu Bakar pun terpilih sebagai pemimpin atas usul Umar bin Khattab. Ketika itu Abu Bakar berusia 61 tahun. Semangat keagamaan Abu Bakar mendapatkan penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga kedua belah pihak menerima dan membaiknya sebagai pemimpin umat Islam, pengganti Rasulullah yang dalam perkembangan selanjutnya disebut khalifah. Yang kedua, Perang Riddah. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, terjadi banyak sekali konflik yang terjadi, yaitu orang yang enggan membayar pajak, orang yang murtad, dan munculnya nabi-nabi palsu. Ketika mendengar hal itu, Abu Bakar pun bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka dan mengusulkan agar memerangi mereka. Keputusan ini pun disetujui oleh para sahabat. Abu Bakar pun membentuk 11 pasukan antara lain dipimpin oleh Khalid bin Walid, Amr bin Al-Ash, Ikrim bin Abi Jalal, dan Surabil bin Hasanah. Mereka dinasihatkan untuk hanya menyerang orang-orang yang menolak diajak ke jalan yang benar. Perang Riddah disebut juga dengan perang melawan kemurtadan. Dengan tekad ini, Abu Bakar berhasil menyelamatkan negara Islam yang masih muda, walaupun harus dibayar mahal karena gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Dengan ini, Abu Bakar telah mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi krisis itu, dan akhirnya dia pantas disebut dengan juru selamat Islam. Ketiga, meninggalnya Abu Bakar. Abu Bakar sakit selama 1 minggu pada saat pasukan Islam di luar kota.
Pada saat sakit, dia bermusyawarah dengan sahabat terkemuka dan menetapkan Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya atau khalifah kedua. Abu Bakar meninggal pada usia 63 tahun beberapa bulan setelah memerintah selama 2 tahun beberapa bulan. Khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Pada saat sakit, Abu Bakar memperhatikan sahabatnya sesuai kriterianya, yang tegas, tidak kejam, dan yang lembut. Ia mendapatkan dua orang itu, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Akan tetapi pilihannya jatuh ke Umar. Setelah itu, Abu Bakar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah perihal akan pilihannya. Itu Abdurrahman bin Auf meminta pendapat Abu Bakar karena memilih Umar. Abu Bakar berkata, dia adalah seseorang yang berhati lembut. Abdurrahman berkata, demi Allah, dia lebih utama dari apa yang engkau kira. Abu Bakar pun meminta pendapat dari para sahabat tersebut dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor. Setelah musyawarah selesai, Abu Bakar pun memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan bahwa Umar adalah pengganti dirinya selanjutnya menjadi khalifah nanti. Dan ditulislah sebuah piagam agar tidak terjadinya kericuhan seperti berikut. Dengan demikian, Umarlah terpilih menjadi khalifah selanjutnya atau khalifah kedua pada usia 53 tahun. Setelah Umar memimpin, hal yang pertama ia lakukan adalah memecat Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai komandan 4 pasukan di utara dan menggantikannya dengan Ubaidah bin Jarrah. Alasannya pemecatan ini karena orang terlalu mengagungkan Khalid bin dan ini bisa berbahaya. Khalid pun menerima dengan rela dan patuh. Setelah kepemimpinan Umar, terjadi perluasan wilayah, yaitu bagian utaranya dipimpin oleh Abu Ubaidah, melanjutkan peperangan yang dimenangkan oleh Khalid di Nadin. Sasaran berikutnya adalah Damaskus, ibu kota Syria. Kota ini dikepung selama 6 bulan dan akhirnya menyerah. Untuk membalas kekalahan Romawi di Damaskus, Kaisar Bizantium menyiapkan pasukan sebanyak 200.000 orang dan pihak Islam 25.000 orang. Pertempuran sengit pun terjadi di dekat Sungai Yarmouk. Walaupun pihak Islam sangat sedikit pasukannya, akan tetapi mereka berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Kini hanya tinggal satu kota penting, yaitu Baitul Maqdis, Yerusalem. Orang-orang Masehi atau Kristen menyerah dengan syarat penyerahan tersebut harus diterima oleh Khalifah Umar sendiri. Beliau pun datang langsung dan menulis surat perjanjiannya. Setelah itu Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi gubernur di bagian utara ini. Bagian barat dipimpin oleh Amr bin Al-Ash. Pemimpin di bagian barat tujuannya adalah kota Mesir. Dengan perintah Khalifah Umar berangkat dengan 4.000 pasukan sampai ke kota Al-Faramah pada bulan Januari 640 Masehi. Tujuan berikutnya adalah benteng Babylon. Untuk merebut benteng tersebut, ia meminta bantuan prajurit kepada Khalifah Umar sehingga pasukannya yang berjumlah 10.000 orang. Benteng tersebut dikepung selama 6 bulan. Meskipun dipertahankan 25.000 prajurit, akhirnya menyerah pada bulan Juli 640 Masehi. Tujuan berikutnya adalah kota Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Kota ini diserang sesudah Amr memperoleh tambahan bantuan sebanyak 10.000 orang prajurit baru dan dipertahankan 50.000 prajurit. Akhirnya menyerah pada bulan September 642 Masehi. Amr bin Abi Als pun diangkat menjadi gubernur Mesir. Di bagian timur, Sa'ad bin Abi al-Waqqas dikirim ke bagian timur sebagai pemimpin. Dengan pasukan 10.000 orang, melakukan pertempuran pertamanya di Qadisiyah dengan pasukan Persia yang berjumlah 30.000 orang. Pasukan Muslim memenangkan pertempuran ini dan mendapatkan harta rampasan yang banyak. Tujuan selanjutnya adalah ibu kota Persia, yaitu Al-Madain, dan berhasil merebut
pada 637 Masehi, Khalifah Umar mengangkat Salman Al-Farisi menjadi gubernur dikarenakan daerah kelahirannya. Yang ketiga, mengatur administrasi negara. Karena perluasan wilayah yang sangat cepat, Khalifah Umar dengan cepat mengatur administrasi negara dengan cara mencontoh Persia yang sudah berkembang pemerintahannya, dibagi menjadi 8 wilayah: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masanya mulai diatur dan diterbitkan administrasi negara sebagai berikut. Dengan banyaknya penerimaan negara, sehingga di luar biaya rutin negara masih tersisa untuk memberi tunjangan kepada warga negara, sehingga di masa Umar rakyat mendapat tunjangan dari negara. 4. Perkembangan peradaban Islam. 1. Pembukuan Al-Quran. 2. Ilmu qiraat. 3. Ilmu tafsir. 4. Ilmu hadis. 5. Ilmu nahwu. 6. Ilmu fikih. 6 dan 7. Ilmu arsitektur. Meninggalnya Umar bin Khattab meninggal dengan cara dibunuh oleh budak Persia bernama Abu Lulu dikarenakan dendam dengan Umar karena telah menyerang dan menghancurkan negeri mereka. Umar meninggal dunia pada usia 63 tahun setelah memerintah selama 10 tahun. Khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. 1. Diangkatnya sebagai khalifah. Setelah Umar meninggal, ia membentuk panitia 6 atau Ashab al-Sittah dan diberi tugas memilih penggantinya, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tahal bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka bermusyawarah setelah wafatnya Umar. Dalam musyawarah tersebut, Bani Hashim dan Umayyah memilih antara Abi dan Utsman yang merupakan calon terkuat. Sebagai ketua sidang, Abdul Rahman menetapkan Utsman sebagai khalifah selanjutnya karena usianya sudah 70 tahun dengan 3 pertimbangan. 1. Bila Ali diangkat menjadi khalifah selanjutnya, maka tidak ada kesempatan bagi Utsman dan ia adalah senior. Kedua, masyarakat sudah jenuh dengan pola kepemimpinan Umar yang serba disiplin, dan bila Ali yang terpilih, maka akan terulang seperti hal itu. 3. Menarik jabatan khalifah dari Ali sebagai keluarga Nabi jauh lebih sulit dibandingkan dengan Utsman. Ali bin Abi Thalib dengan pendukungnya turut memberikan baitnya kepada Utsman. Utsman melanjutkan perluasan wilayah yang dilakukan Khalifah Umar. Kebijakan Utsman. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Utsman mengambil beberapa kebijakan yang menimbulkan keresahan masyarakat yang berkelanjutan. Yang pertama, dia mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara atau yang dikenal dengan politik nepotisme, yaitu sebagai gubernur dan sekretaris negara. Berikut susunan dari kepemimpinan Utsman. Akibat dari politik nepotisme tersebut menyebabkan muncul protes-protes dan kecaman-kecaman dari rakyat. Kedua, membubarkan Dewan Pengelola Baitul Mal yang dulu dibentuk pada masa Khalifah Umar dan dijabat oleh Abdul bin Ibn Arkam yang terkenal dengan jujur dan berpotensi mengelola Baitul Mal. Kini badan itu dihapuskan sehingga pengelola Baitul Mal langsung berada di tangan khalifah. Akibatnya orang yang dulu mendapatkan tunjangan dari negara kini tidak lagi mendapatkannya. Ketiga, tanah rampasan perang atau ditinggalkan pemiliknya pada waktu perluasan wilayah di masa Khalifah Umar dulu dijadikan milik negara. Tanah itu diolah rakyat dan negara memperoleh bagian dari hasil tanah itu. Semua kebijakan itu membuat masyarakat marah dan tidak terima. Akibat hal itu, mereka meminta untuk Utsman lengser dari jabatan. Tetapi Utsman dengan berucap, "Demi Allah, saya tidak akan melepas baju yang dipakai Allah kepadaku." Ketiga, meninggalnya Utsman bin Affan.
Setelah hal itu membuat para pemberontak marah mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Dalam hal itu, seorang pemberontak diserang menggunakan panah dari dalam rumah Utsman dan mereka meminta agar pemanah diserahkan kepada mereka. Namun tidak diserahkan. Pada akhirnya Utsman meninggal pada umur 82 tahun dan menjabat selama 12 tahun. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Diangkatnya menjadi khalifah. Kaum pemberontak menguasai Madinah dan Bani Umayyah banyak meninggalkan ibu kota. Di antaranya Marwah bin Al-Hakam berhasil menunjukkan baju Utsman yang berlumuran darah ke Mekah. Kaum pemberontak mendesak Ali supaya ia mau menjadi khalifah. Sempat terjadi penolakan oleh Ali karena bukan urusannya, tetapi urusan para pejuang Badar. Setelah terjadi beberapa penolakan oleh pejuang perang Badar, akhirnya mereka datang lagi kepada Ali menerima untuk diangkat menjadi khalifah. Akhirnya Ali menerima ketentuan dan diberi kesempatan memerintah sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Ali pun diangkat pada usia 58 tahun dan mulai pada tanggal 24 Juni 656 Masehi. Pada masa kekuasaan Ali tidak satupun sahabat yang mengakui kekuasaan Ali. Penyebab utama Ali terlalu percaya diri dan memandang pendapatnya yang selalu benar. Pada masa pemerintahan Ali sangat jarang terjadinya musyawarah karena ia terlalu keras dan tidak mau memandang pendapat orang lain. Pak Ali mengambil kebijakan seperti: 1. Memecat gubernur yang diangkat Utsman termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. 2. Mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan kroni Khalifah Utsman. Banyak pendukung dan penasehat Ali yang tidak setuju dan menasehatinya. Akan tetapi Ali malah mengabaikan nasihat tersebut. Para penasehat Ali menyarankan agar tidak memecat gubernur pada zaman Utsman dikarenakan kondisi yang belum stabil. Akan tetapi ditolak Ali. Pendukung, pemuka Quraisy dan sahabat yang tidak mendukung keputusan Ali tersebut. 3. Konflik dengan Aisyah. Faktor Aisyah menentang Ali. 1. Waktu terjadi peristiwa hadis ifki, Ali memberatkan Aisyah. 2. Dulu Ali lama memberi baiatnya kepada Abu Bakar. Aisyah pun kembali ke Mekah, mendapatkan dukungan dari Hal dan Zubair yang telah mendapatkan izin dari Ali meninggalkan Madinah untuk melakukan umroh, berangkat ke Mekah dan bergabung dengan Aisyah menentang Ali. Di Basrah, Aisyah didukung 20.000 pasukannya, sedangkan di Kufah Ali didukung 10.000 pasukan. Perang terjadi di suatu tempat bernama Huzaibah. Sebelum perang, Ali memberi nasihat kepada Aisyah dan pengikutnya untuk mengurungkan niatnya. Nasihat pun diterima dan terjadi perundingan. Akan tetapi pengikut Abdullah bin Sabah, mereka orang-orang yang munafik, ia memancing perkelahian di pasukan Ali dan Aisyah. Maka terjadilah perang antara dua golongan kaum muslim. Perang ini disebut Perang Unta karena Aisyah menunggang unta, suatu peperangan yang pertama kali terjadi antara sesama kaum muslim dan memakan korban lebih kurang 10.000 orang kaum muslim. Setelah unta Aisyah terbunuh, peperangan berhenti dan kemenangan Ali pun untuk Ali. Menurut Ahmad Shah Shalabi dan sebagai ahli sejarah, perang Jamal bukanlah perang membela kebenaran, tetapi karena keinginan dan nafsu dari Abdullah bin Zubair. 4. Konflik dengan Muawiyah. Muawiyah adalah gubernur Syam dan menjabat selama 22 tahun semenjak Khalifah Umar menjabat. Ia berasal dari Bani Umayyah, masih keturunan Utsman bin Affan. Konflik ini terjadi karena Muawiyah dan penduduk Syam menduga Ali ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman. Muawiyah mengajukan ke pengadilan orang-orang ikut membunuh Utsman. Karena Ali tidak memenuhi permintaan yang diajukan mereka, mereka pun menolak membait Ali dan menolak memberikan jabatan khalifah kepada Ali. Masyarakat Syam sendiri mendukung keputusan Muawiyah karena semenjak kepemimpinannya
negeri mereka menjadi makmur dan lebih baik. Ali memandang Muawiyah sebagai pembangkang dan melakukan perang. Dengan 50.000 pasukan Ali menuju ke utara di suatu tempat bernama Siffin, dan ia bertemu dengan pasukan Muawiyah sebanyak 80.000 orang. Untuk berkalinya, Ali tidak ingin berperang dan mengutus delegasi untuk bertemu Muawiyah, meminta supaya Muawiyah mau membaiknya sebagai khalifah, tetapi ditolak oleh Muawiyah. Oleh sebab itu, Ali memutuskan untuk memerangi Muawiyah. Perang terjadi sampai beberapa hari. Kemenangan hampir didapat Ali. Muawiyah mulai cemas dengan situasi itu dan memanggil Amr bin al-As untuk melakukan siasat. Kemudian Amr memerintahkan kepada anggota pasukannya untuk membawa mushaf atau kitab Al-Quran supaya diangkat dengan tombak ke atas sambil berseru, "Mereka mengangkat mushaf. Inilah kitabullah," yang menjadi hukum antara lain. Sebagian pasukan Ali yang melihat meminta menghentikan peperangan, tetapi ditolak oleh Ali dan menegaskan untuk melanjutkannya. Karena itu bisa saja tipu muslihat, kata Ali. Karena desakan dari pasukannya, Ali pun terpaksa menghentikan perang dan perang pun dihentikan. Perang ini menelan korban sebanyak 70.000 orang. 5. Munculnya kaum Khawarij. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, pasukan Ali mengecam agar menghentikan perang dan meneriaki tahkim berubah pendirian, karena mereka berpendapat bahwa tahkim adalah salah karena hak untuk mengadili hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semboyan mereka, la hukma illa lillah. Atas dasar itu mereka mengusulkan tahkim agar persetujuan mengadakan tahkim dibatalkan, dan usul tersebut ditolak oleh Ali sehingga dia konflik dengan kaum Khawarij. 6. Peristiwa tahkim. Masing-masing pihak disetujui mengutus seorang perunding atau hakam. Dari pihak Ali diutus Abu Musa al-Asy'ari, bekas gubernur Kufah yang pernah dipecatnya. Dari pihak Muawiyah, Amr bin al-As, penakluk dan bekas gubernur Mesir yang dulu dipecat Khalifah Utsman. Perundingan ini dilakukan pada bulan Ramadan 37 Hijriah, tepatnya di antara Madinah dan Damaskus. Agenda pembicaraan yang ini ada dua, yaitu satu, mengenai agenda pertama, meyakinkan Abu Musa bahwa Utsman terbunuh secara zalim. Oleh karena itu, Muawiyah adalah orang yang paling pantas menuntut bela atas kematian Utsman. Yang kedua adalah ide yang dikemukakan Abu Musa ialah menghentikan pemerintahan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing dan kemudian diserahkan kepada kaum muslim untuk mencari penggantinya. Ini pun dimenangkan oleh orang-orang kaum Muawiyah. Abu Musa terlebih dahulu menyampaikan hasil perundingan tersebut ke apa adanya, sementara Amr bin yang tampil kemudian menyatakan bahwa dia telah menurunkan Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menetapkan Muawiyah sebagai penggantinya, dan baru dipublikasikan ke penduduk. Setelah peristiwa tahkim telah menimbulkan perpecahan di antara kalangan tentara Ali karena mereka tidak menerima hasil tahkim kedua. Dengan sisa kekuatan Ali yang berhasil menggugah hati 65.000 orang orang yang berperang. Dalam perjalanan ke Syam, ia mendengar ada berita Nahrawan bahwa orang Khawarij melakukan tindakan kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan. Ali terpaksa membatalkan perjalanan ke Syam dan sebagian besar pasukan dialihkan ke Nahrawan. Pasukan Ali melemah dan menjadi kesempatan Muawiyah untuk merebut Mesir. Setelah itu ia merebut Madinah, Yaman, tetapi Mekah menolak Muawiyah. Kaum Khawarij berpendapat akar dari semua perpecahan umat Islam adalah Ali, Muawiyah, dan Amr bin al-As, dan sepakat untuk membunuh mereka. Pada saat sholat subuh, Abdurrahman bin Muljan berhasil meningkap Ali di Masjid Kufah, dan di sisi lain Barak bin Abdillah al-Tamimi berhasil menikam Muawiyah tetapi hanya terluka dan tidak membahayakan nyawa. Amr bin al-Tamimi tidak berhasil menikam
Amr karena sakit, tidak keluar pada waktu subuh. Orang yang terbunuh adalah yang menggantikan sebagai imam sholat. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan 40 Hijriah. Beberapa hari setelah penikaman itu, Ali meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Setelah menerima selama 5 tahun, dengan wafatnya Khalifah keempat itu, berakhirlah pemerintahan Khulafa'i al-Rasyidin.